Hasil Piala Dunia 2022 Grup G antara Brasil vs Swiss berakhir dengan skor 1-0. Hasil itu membuat Brasil memastikan satu tiket ke babak 16 besar. Satu-satunya gol pada laga itu diciptakan oleh Casemiro pada menit ke-83. Brasil sebenarnya mampu mencetak gol sebelumnya melalui Vinicius namun dianulir wasit. Timnas Brasil tampak tumpul pada babak pertama. Meskipun terus menekan sejak awal pertandingan, skuad asuhan Tite kesulitan untuk menembus pertahanan berlapis yang dibentuk Swiss. Absennya Neymar membuat Tite tampak mengubah skema permainan timnya. Jika pada laga pertama dia menurunkan formasi 4-2-3-1, kali ini Tite lebih memilih menggunakan 4-3-3. Jika pada laga pertama dia menurunkan formasi sebagai berikut. Susunan pemain timnas Brasil: Alisson, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Fred, Casemiro, Lucas Paqueta, Rafinha, Richarlison, Vinicius. Susunan pemain timnas Swiss: Yann Sommer, Rodriguez, Elvedi, Akanji, Whitmer, Granit Xhaka, Freuler, Vargas, Sow, Rieder, Bril Embolo. Meskipun menguasai pertandingan pada babak pertama, timnas Brasil tampak kesulitan untuk menembus pertahanan ketat yang diperagakan Swiss. Yakin tampak menumpuk pemain di lini pertahanan dengan 3 bek tengah dan 2 bek sayap. Richarlison yang pada laga pertama memborong 2 gol skuad Samba tak banyak mendapatkan peluang berlian. Tendangan ke arah gawang Swiss pada babak pertama justru dilepaskan oleh Vinicius dan Rafinha. Sayangnya, 3 tembakan tersebut mampu dimentahkan oleh penjaga gawang Yann Sommer. Pada awal babak kedua, Tite langsung melakukan perubahan dengan memasukkan Rodrigo Gus untuk menggantikan Lucas Paqueta. Brasil pun tampak kembali bermain ke skema 4-2-3-1 dengan Rodrigo lebih banyak bermain di belakang Richarlison. Kurangnya pemain di depan lini pertahanan Brasil membuat Swiss bermain lebih terbuka. Mereka lebih berani menguasai bola pada awal babak pertama dan hasilnya mereka mampu meraih 2 peluang pada 10 menit awal meskipun tak membuahkan gol. Brasil kembali mendapatkan peluang emas pada menit ke-56. Vinicius berhasil membongkar sisi kanan pertahanan Swiss dan melepaskan umpan silang ke depan gawang. Sial, upaya Richarlison meregangkan kakinya tak mampu menggapai bola yang akhirnya keluar lapangan permainan. Pada menit ke-58, Tite menarik keluar Fred dan memasukkan Bruno Guimaraes. Yakin pun melakukan 2 pergantian pemain dengan menarik keluar Rieder dan Vargas untuk memasukkan Edmilson Fernandes dan Renato Steffen. Brasil mampu mencetak gol pada menit ke-64 melalui serangan balik. Umpan Alexandro dari belakang membuat melambung karena tak mampu diraih oleh pemain kedua tim. Bola akhirnya bergulir ke kaki Rodrigo Gus yang kemudian menyodorkan bola kepada Vinicius. Vinicius dengan tenang masuk ke kotak penalti Swiss dari sisi sebelah kanan dan memenangkan duel 1 lawan 1 dengan Yann Sommer. Vinicius melepaskan tembakan mendatar ke pojok kiri gawang yang tak mampu dijangkau oleh Sommer. Sayangnya gol itu dianulir setelah wasit yang bertugas sebagai pengawas VAR, video asisten referee, menyatakan Richarlison offside dalam proses terciptanya gol tersebut. Casemiro akhirnya memecah kebuntuan Brasil pada menit ke-83. Gol itu berawal dari umpan Vinicius Junior kepada Rodrigo yang kemudian diteruskan kepada Casemiro dengan menggunakan tumit. Casemiro langsung melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang tanpa bisa dihalau oleh Yann Sommer. Hingga laga ini berakhir skor tidak berubah. Brasil yang terus menekan di sisa waktu pertandingan sebenarnya mendapatkan beberapa peluang untuk menambah gol. Sayangnya Vinicius Junior dan Rodrigo tak mampu mengkonversi peluang itu menjadi gol.